Hello everyone, bertemu lagi dengan pembelajaran biologi bersama Ibu Vila. Materi yang akan dibahas kali ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Jika minggu lalu kita sudah membahas tentang jaringan epitel dan jaringan ikat, maka hari ini kita akan membahas tentang jaringan otot dan juga jaringan saraf. Nah, pertama kita akan bahas jaringan otot dulu ya. Jaringan otot merupakan jaringan yang terdapat di dalam tubuh berupa alat gerak aktif yang bergerakan tulang, sehingga suatu organisme atau individu atau kita dapat bergerak. Nah, tadi Ibu sudah bertanya pada kalian tentang apakah daging dan otot itu sama? Nah, dulu ketika sekolah, Ibu sempat tidak tahu loh jika otot dan daging itu ternyata sama. Dulu, Ibu mengira bahwa otot itu sejenis dengan urat. Wah, miskonsepsi dong. Jangan sampai kalian juga mengalami miskonsepsi seperti Ibu ya. Nah, dikatakan otot ketika masih melekat pada tubuh manusia atau hewan dan masih dapat melakukan tugasnya, yaitu kontraksi dan relaksasi. Dan dikatakan daging ketika sudah terlepas dari tubuh manusia atau hewan dan sudah tidak bisa melakukan tugasnya lagi, atau tidak berfungsi, atau bisa dikatakan dengan mati. Pada saat manusia atau hewan mengalami kematian, maka otot yang tadinya berfungsi sebagai sumber energi mekanik dan kimia, kini mengalami serangkaian perubahan baik fisik dan kimia, sampai terbentuknya rigor mortis atau kaku mayat, di mana kondisi ini semua organ sudah mulai mengalami kekakuan dan mati secara bertahap, dan menyebabkan terjadinya konversi otot menjadi daging. Jadi intinya, jika masih berfungsi, itu adalah otot, dan jika sudah tidak berfungsi atau sudah mati, itu adalah daging. Ya, biasanya daging itu dimakan oleh kita kan, daging ayam, daging sapi, daging kambing. Nah, itu berbeda dengan otot. Semasa kambing dan juga sapi masih hidup, dagingnya itu masih berupa otot. Ya. Nah, ketika daging dan sapinya sudah mati dan kita makan, itu sudah berubah jadi daging. Paham ya? Nah, jaringan otot tersusun dari sel-sel otot. Gerak terjadi karena mekanisme kontraksi serat kontraktil. Nah, serat kontraktil terdiri dari bagian aktin dan miosin. Aktin dan miosin adalah dua jenis protein yang ada dalam sel otot. Aktin adalah protein pembentuk filamen halus di miofibril, sedangkan miosin adalah protein pembentuk filamen tebal yang bertugas menarik aktin ketika kontraksi otot terjadi. Nah, kedua jenis filamen protein ini, yaitu halus dan tebal yang tadi sudah Ibu sebutkan, bertanggung jawab atas kontraksi dan pergerakan otot. Nah, jaringan otot ini ada 3. Ada otot polos, otot lurik atau otot rangka, dan juga otot jantung. Otot polos memiliki seperti di gambar. Ya, dia berbentuk seperti gelendong. Bagian tengahnya besar dan ujungnya meruncing. Dia memiliki inti sel berjumlah 1 atau tunggal, dan inti selnya terletak di tengah sel. Ya, kita lihat inti sel pada gambar. Inti sel pada gambar ialah bulatan hitam, bisa dilihat ya. Nah, itu merupakan inti sel. Dilihat di situ ada 1,
ya, dan terletak di tengah. Nah, otot polos ini bekerja tanpa kesadaran yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau otonom. Waktu kerjanya lama dan tidak mudah lelah. Otot polos tidak terdapat atau tidak memiliki diskus interkalaris atau pertemuan antara dua sel. Nah, terdapat pada dinding organ tubuh bagian dalam yang berlubang seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran pernapasan, kandung kemih, dan pembuluh limfa. Jadi, otot polos ini terletak di dalam organ ya, di dalam tubuh kita. Jadi, dia bergerak secara tidak sadar. Tidak bisa dirasakan oleh kita. Karena dia berada di dalam organ. Paham ya? Kemudian selanjutnya ada otot lurik atau otot rangka. Kenapa sih dinamakan otot rangka? Nah, dinamakan otot rangka ini karena otot lurik atau otot ini menempel pada rangka tubuh dan digunakan sebagai alat gerak. Bisa dilihat pada gambar, bentuknya silinder panjang. Dikatakan otot lurik karena terdapat lurik-lurik pada ototnya. Ya, memiliki inti sel banyak yang terletak di tepi sel. Miofibril tidak tersusun sama sehingga membentuk lurik. Tadi sudah dijelaskan. Nah, otot lurik ini bekerja dengan kesadaran. Kontraksinya cepat, tidak teratur, dan mudah lelah. Terletak pada seluruh rangka, lidah, bibir, dan kelopak mata. Otot lurik juga tidak memiliki diskus interkalaris, sama dengan otot polos. Nah, otot lurik ini dia yang menyelimuti tulang. Coba, apa jadinya jika tulang kita atau kerangka kita tidak memiliki otot? Seram sekali kan? Kita kemana-mana hanya tulang saja dan tidak akan bisa bergerak. Nah, yang menggerakkan tulang ini adalah otot lurik atau otot rangka. Nah, bisa dilihat pada gambar. Ini contohnya adalah pada lengan, ya, otot lengan. Nah, ini bone atau tulang. Ini bagian yang merahnya adalah otot. Oke. Dia menyelimuti seluruh rangka pada tubuh kita. Nah, otot lurik atau otot rangka memiliki struktur, bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada tendon. Tendon yaitu jaringan ikat yang menghubungkan antara otot dan juga rangka. Letaknya di ujung ya. Kemudian ada fascia atau badan otot. Kemudian ada epimysium. Epimysium yang merupakan jaringan elastis atau lapisan yang membungkus otot, yang memisahkan antara vesikel satu dengan yang lain. Bisa dilihat di sini epimysium itu dia yang membungkus titik-titik merah ini ya. Nah, kemudian ada fasciculus. Fasciculus disebut juga berkas otot. Merupakan otot yang dikelilingi oleh perimysium. Nah, perimysium sendiri merupakan selubung fibrosa yang mengelilingi dan melindungi berkas otot.
Kemudian ada endomysium. Endomysium jaringan ikat halus yang membungkus setiap serabut otot atau sarkolema. Setiap serabut otot mengandung ribuan serabut silindris yang lebih kecil. Jadi semakin mengecil, semakin kecil lagi. Nah, sarkolema yaitu suatu membran yang melapisi sel otot yang fungsinya sebagai pelindung otot. Tadi ya, sudah dijelaskan. Nah, sarkoplasma ialah cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat di mana miofibril dan miofilamen berada. Nah, sarkoplasma ini berisi miofibril dan juga miofilamen. Miofibril merupakan berbagai serat-serat pada otot. Bisa lihat di sini ya, dia kecil di dalam. Nah, di dalam miofibril itu ada miofilamen, yakni suatu benang-benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril. Seperti itu. Nah, contoh dari kontraksi dan relaksasi otot rangka, tadi sudah dijelaskan ya otot rangka. Nah, ini salah satu contohnya karena otot rangka ini kan bekerja dengan kesadaran kita. Jadi dia itu hanya bergerak atau hanya bekerja ketika kita memerintahkan atau kita menginginkannya ya. Nah, contoh dari kontraksi dan relaksasi otot rangka ialah ketika kita mengangkat lengan kita. Nah, kita mengangkat lengan nih ke atas. Ya, maka bagian lengan atas atau bisep akan mengencang atau memendek, yang berarti dia sedang berkontraksi. Dan ketika kita meluruskan kembali lengan kita, maka bagian otot lengan atas atau bisep akan mengendur atau memanjang dan dinamakan dengan peristiwa relaksasi. Oke, paham? Perlu dicatat dan diingat bahwa otot lengan, bisep dan trisep bekerja secara berlawanan. Bisep adalah bagian lengan atas, ya, bagian otot lengan atas, sedangkan trisep merupakan bagian otot lengan bawah. Coba kalian raba otot lengan kalian masing-masing. Raba bagian bisep dan juga trisepnya. Kemudian kalian angkat lengan kalian ke atas. Ya, kalian bisa merasakannya tidak? Ketika kalian mengangkat tangan ke atas, maka bisep yang akan berkontraksi. Ya, bisep atau otot lengan atas yang akan berkontraksi. Sementara otot trisep, dia akan relaksasi. Sedangkan ketika kita meluruskan lagi lengan kita, maka yang akan berkontraksi adalah sebaliknya. Yang berkontraksi adalah otot trisep atau otot lengan bawah. Maaf, otot lengan atas bagian bawah maksud saya. Sementara otot bisepnya dia akan relaksasi. Ya, jadi antara otot bisep dan trisep dia bekerja secara berlawanan. Oke. Kemudian selanjutnya ada otot jantung. Nah, bentuk otot jantung ini mirip seperti otot lurik, yaitu silindris dan memiliki lurik-lurik ya, namun dia perbedaannya ada cabang atau bercabang.
Otot jantung memiliki inti sel 1 atau 2 berada di tengah. Ia bekerja tanpa henti atau berkontraksi secara otomatis, tidak mudah lelah dan bereaksi lambat. Otot jantung seperti pada namanya yaitu hanya terdapat pada jantung. Ia bekerja di luar kesadaran, berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf dan parasimpatik. Nah, satu-satunya otot yang memiliki diskus interkalaris adalah otot jantung. Ingat-ingat ya, otot polos dan otot lurik tidak memiliki diskus interkalaris. Nah, diskus interkalaris ini adalah penghubung antara dua sel ini yang berwarna hitam, garis berwarna hitam. Nah, yang bulat berwarna hitam ini merupakan inti sel. Nah, kita selesai pada pembahasan jaringan otot, kita beralih pada jaringan saraf. Jaringan saraf berperan mengirimkan sinyal-sinyal ke seluruh tubuh. Tersusun dari sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron berfungsi merespon perubahan lingkungan, membawa impuls-impuls saraf ke pusat saraf atau sebaliknya, dan bereaksi aktif terhadap perangsangan. Neuron mendapat suplai makanan melalui sel neuroglia yang menyelubunginya. Neuron terdiri atas badan sel saraf, neurit atau akson, dan dendrit. Badan sel saraf mengandung inti sel dan neuroplasma. Neurit atau akson berfungsi membawa impuls meninggalkan badan sel saraf dan dendrit berfungsi membawa impuls ke badan sel saraf. Nah, kita lihat gambarnya. Langsung ke sini ya. Nah, ini gambar dari jaringan saraf. Ada badan sel ini yang berwarna ungu besar ini badan sel. Kemudian dendrit ini yang bercabang-cabang. Kemudian ada nukleus atau inti sel yang berwarna hijau di tengah. Kemudian ada akson. Akson ini semua nih yang berwarna kuning ini saluran ya. Kemudian ada selubung mielin yang berwarna kuning. Ada sel Schwann yang bulat di tengah. Dan ada nodus Ranvier. Kemudian ada sinapsis. Nah, di sini ada penjelasannya. Badan sel bagian dari jaringan yang terbesar. Di dalam badan sel terdapat nukleus atau inti sel. Bagian ini berfungsi sebagai penerima impuls atau rangsangan dari sitoplasma menuju akson. Kedua ada inti sel atau nukleus. Berfungsi sebagai regulator atau pengendali dari seluruh aktivitas sel. Inti sel berada di dalam badan sel dan mengambang di antara sitoplasma. Kemudian, ketiga ada sitoplasma, adalah cairan yang memiliki protein tinggi. Sitoplasma dibungkus oleh sel neuroglia yang membantu sel dalam memperoleh suplai makanan. Kemudian ada dendrit. Tadi dendrit itu adalah cabang-cabang ya. Di atas atau yang mengelilingi badan sel, cabang yang bercabang-cabang itu. Dendrit adalah serabut sel. Adalah serabut sel saraf pendek yang bercabang-cabang halus dan merupakan perluasan dari badan sel. Bagian ini berfungsi sebagai penerima impuls dan
menyampaikan impuls yang diterimanya menuju badan sel. Impuls ya, dari luar ke badan sel. Kemudian ada akson atau neurit, merupakan selaput sel saraf yang panjang perluasannya dari badan sel. Neurit berfungsi sebagai pengirim impuls yang diperoleh badan sel menuju sel saraf melalui sinapsis. Akson dilindungi oleh selubung mielin. Selubung ini berupa selaput berbahan lemak yang berfungsi melindungi akson dari kerusakan. Kemudian, sel Schwann adalah sel penyokong akson yang berfungsi menyediakan suplai makanan bagi metabolisme akson dan membantu regenerasi akson. Yang ketujuh ada sinapsis, merupakan ujung akson berfungsi untuk meneruskan impuls menuju ke neuron lainnya. Jadi, sinapsis ini dia yang menghantarkan impuls keluar, ya, keluar jaringan saraf. Sinapsis dari satu neuron akan terhubung dengan dendrit dari neuron lainnya, seperti itu. Nah, yang terakhir ada nodus ranvier, merupakan bagian akson yang menyempit dan tidak dilapisi selubung mielin. Nodus ranvier terbentuk dari sel-sel yang pipih. Nah, di sini ada fungsi sel saraf, yaitu menerima rangsangan, memberikan respon, mengolah rangsang, dan juga memberi tanggapan. Terakhir, ada jenis sel saraf. Ada 3. Yang pertama yaitu sel saraf sensorik atau neuron sensori. Berfungsi menyampaikan impuls atau rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan dari organ menuju ke sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat ini ada 2, yaitu otak dan juga sumsum tulang belakang. Kemudian, jenis sel saraf yang kedua ada sel saraf motorik atau neuron motor. Berfungsi mengirimkan impuls atau rangsangan berupa perintah dari sistem saraf pusat menuju ke jaringan otot dan kelenjar untuk melakukan respon. Kemudian ketiga, ada sel saraf penghubung atau neuron intermediate. Merupakan sel saraf yang membentuk rantai-rantai penghubung antara sel saraf sensorik dan sistem saraf pusat. Sel saraf penghubung terdapat hampir di seluruh bagian tubuh dan menjadi lintasan impuls bagi koordinasi saraf. Nah, materi tentang sel saraf ini atau jaringan saraf ini juga nanti akan berhubungan dengan materi kita selanjutnya, yaitu tentang sistem gerak. Jadi, tentang apa itu saraf sensorik, saraf motorik, kemudian seperti apa contohnya dan seperti apa hasil dari saraf tersebut atau gerakannya nanti akan dibahas pada materi sistem gerak. Oke? Sekian materi pembahasan dari Ibu tentang jaringan otot dan jaringan saraf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.